Perkenalkan nama saya Yuliana. Saya dari kelas MN 22G. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam lembaga keuangan dan laporan keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham-saham, obligasi, dan pinjaman daripada berupa real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku secara umum. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian. Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utama yang bertanggung dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus pendaran uang dalam perekonomian, di mana uang individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Lalu, apa tujuan didirikannya lembaga keuangan? Yang pertama, bank menghimpun dana dari masyarakat, mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman. Yang kedua, bank menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut dengan digunakan untuk pembangunan di bidang ekonomi atau pembangunan. Yang ketiga, bank memberikan kredit kepada masyarakat atau perusahaan sebagai modal usaha. Yang keempat, penggadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang atau surat berharga. Yang kelima, koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada para anggotanya agar pinjaman tersebut digunakan secara produktif dan terbebas dari rentenir. Lalu ada jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga yang mengatur keuangan masyarakat, bank merupakan salah satu lembaga yang berada dalam bidang keuangan dengan tujuan untuk mempermudah sekaligus memberikan fasilitas jasa perbankan. Jasa ini sendiri berguna untuk masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, maupun dalam hal pemberian dana yang lebih ekonomis dan praktis. Di sisi lain, ada pula lembaga keuangan yang disebut non-bank, yang melakukan proses penghimpunan dana sama dengan bank, namun menggunakan cara yang berbeda. Lembaga non-bank ini menggunakan surat-surat berharga. Bank adalah yang pertama adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa dalam pembayaran dan peredaran uang serta pemberian kredit. Istilah bank yang berasal dari kata banka memiliki arti sebuah meja yang digunakan penukar uang di pasar. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang ini keuangan. Lembaga keuangan bank adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan hidup rakyat banyak. Yang terakhir juga ada peran lembaga keuangan. Tentunya memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana yang dipinjam tersebut. Salah satunya adalah sebagai perantara antara pemilik modal yang disimpan, ada juga pasar utang yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana yang dipinjam tersebut. Lalu di sini ada lembaga keuangan bank, yaitu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lalu ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank finansial non-bank merupakan lembaga yang mempunyai izin resmi untuk menghimpun modal dari masyarakat. Dana tersebut lalu dikelola agar bisa disalurkan menjadi sarana pendukung kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan investasi atau surat berharga. Adapun fungsi lembaga keuangan non-bank adalah menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Pihak LKBB mempunyai berbagai penawaran fasilitas kredit baik jangka pendek atau panjang. Adanya layanan ini mampu membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam berbisnis. Lalu ada juga peran lembaga keuangan non-bank menghimpun dana telah disebutkan beberapa kali sebelumnya. Jika salah satu tugas utama lembaga keuangan non-bank ialah menghimpun dana dari masyarakat, dana tersebut kemudian dikelola dan dikeluarkan kembali sebagai surat berharga dan dapat digunakan membiayai investasi sebuah perusahaan atau individu
memberi layanan kredit peran. Yang kedua adalah menyediakan layanan kredit yang bisa digunakan untuk suatu transaksi, misalnya barang elektronik atau kendaraan. Pengajuan pinjam ini tentunya bisa disetujui jika pihak meminjam mengikuti persyaratan dan ketentuan layanan, termasuk melampirkan berkas diri, memenuhi syarat pendapatan, riwayat kredit, dan sebagainya. Menjadi perantara untuk perusahaan. Tugas lembaga finansial non-bank lainnya adalah membantu perusahaan memperoleh modal atau investor penting bagi perusahaan agar bisa mendapat suntikan modal demi kelangsungan bisnisnya. Menjalankan usaha pada bidang finansial, lembaga tersebut juga turut berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelangsungan aktivitas pada bidang finansial negara. Sebagai contoh, perusahaan pembiayaan pinjaman kredit dan penyelenggara penjamin sosial akan menawarkan layanannya sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya keberadaan lembaga ini tetap harus mendapat persetujuan resmi dan izin usaha dari pihak tertentu seperti Menteri Keuangan. Ada di sini contoh lembaga keuangan non-bank, yaitu contoh lembaga keuangan bukan bank asuransi. Ini sebagai keuangan bukan bank. Yang pertama adalah asuransi, yaitu jasa perbankan yang memberikan layanan penanggulangan risiko melalui premi dan dari nasabah. Yang kedua ada leasing, ketiga kreditur pinjaman, lalu ada pasar modal, koperasi, pegadaian, perusahaan dana pensiun, perusahaan modal ventura. Apa itu laporan keuangan? Adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Semua transaksi dicatat dengan akurat sehingga laporan keuangan memiliki perhitungan yang tepat. Karena keuntungan perusahaan, kerugian bahkan pembayaran pajak bergantung dengan laporan keuangan. Lalu ada fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Lalu ada tujuan keuangan adalah mengetahui berapa banyak jumlah aset yang Anda miliki. Banyak pengusaha yang sering mengabaikan asetnya, sehingga mereka tidak mengetahui berapa banyak aset yang sudah dimiliki. Dengan catatan laporan keuangan yang rapi, Anda bisa mengetahui apa saja aset yang Anda miliki. Fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang tertentu. Lalu ada fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Sebagai alat pengukur kinerja bisnis, laporan keuangan memiliki peran krusial dalam mengevaluasi performa bisnis. Melalui laporan keuangan, kita bisa mendapatkan informasi mengenai keuangan perusahaan pada periode tertentu. Pengukuran performa bisnis berdasarkan laporan keuangan mencakup analisa atas kondisi keuangan perusahaan, efisiensi operasional, profitabilitas, lancar arus kas, dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Lalu ada penyusunan laporan pajak. Laporan keuangan yang menyediakan informasi penting yang diperlukan untuk menyusun laporan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa jumlah pajak yang dilaporkan dalam laporan pajak sejalan dengan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Sebagai alat untuk mendapatkan modal, laporan keuangan juga berperan sebagai alat yang penting dalam upaya perusahaan untuk mendapatkan modal dari berbagai sumber pembiayaan, baik itu dari bank, investor, atau pasar modal. Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk meyakinkan para pihak terkait tentang kesehatan keuangan dan kinerja bisnis perusahaan. Lalu ada sebagai alat untuk memantau arus kas laporan. Keuangan juga berperan penting sebagai alat untuk memantau arus kas perusahaan. Arus kas adalah salah satu aspek kritis dari kesehatan keuangan suatu perusahaan, dan pemantauan sangat penting untuk kelangsungan operasional dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa cara laporan keuangan digunakan sebagai alat memantau arus kas. Lalu ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, ada laporan laba rugi di perusahaan.
Untuk mengetahui bahwa posisi keuangan laba dan rugi perusahaan jenis laporan laba rugi yang dibuat untuk perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah dan keputusan selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan. Pertama, go step atau dengan cara langsung. Kedua, multiple step atau cara bertahap. Dua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk cara single step atau cara langsung memang lebih relatif mudah dibandingkan dengan multiple step. Proses penghitungannya hanya perlu menambahkan pendapatan dari atas sampai bawah dalam satu kelompok, kemudian dikurangi dengan total beban dan atau biaya dalam periode tersebut. Sedangkan untuk cara multiple step atau cara bertahap, perhitungan pendapatan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pendapatan operasional perusahaan yang berasal dari kegiatan pokok dan pendapatan non-operasional. Pembagian ini juga berlaku untuk penyerangan beban dan biaya dalam periode tersebut. Lalu ada laporan neraca, salah satu jenis laporan keuangan yang paling umum dibuat oleh akuntan. Perusahaan adalah laporan neraca, digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Dalam laporan ini memuat posisi jumlah dan jenis aktivitas serta kewajiban dan ekuitas perusahaan. Laporan neraca biasanya disusun dalam dua bentuk, yaitu T atau T from dan L atau L from. Fungsi laporan neraca adalah sebagai penyedia yang akan digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan. Tidak hanya itu, laporan neraca juga digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada laporan neraca. Lalu ada laporan perubahan modul berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu. Perubahan modal serta sebab yang menyertainya. Laporan perubahan modal disebut juga dengan laporan perubahan ekuitas yang memegang saham. Untuk jenis perusahaan laporan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab atau adanya perubahan ekuitas pemilik perusahaan. Lalu ada laporan arus kas. Ini menunjukkan arus kas masuk yang terdiri dari pendapatan atau pinjaman pihak lain serta arus keluar yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan arus kas dapat juga diartikan sebagai suatu ringkasan mengenai penerimaan dan pembayaran kas pada perusahaan dalam periode tertentu. Laporan jenis ini dibagi menjadi tiga kelompok urutan laporan keuangan, yaitu operating berisi seluruh kegiatan dan transaksi yang tidak termasuk dalam pembiayaan perusahaan maupun kegiatan investasi. Arus ini biasanya berasal dari kegiatan operasional seperti kegiatan produksi, distribusi, dan juga penyediaan jasa. Investing, laporan ini berisi berbagai hal berkaitan dengan aktivitas investasi mulai dari pembelian dan penagihan hutang, pembayaran pinjaman, kekayaan perusahaan, dan masih banyak lagi. Financing, laporan ini berisi aktivitas pedaman dan pembiayaan seperti peroleh sumber daya dari pihak lain, peminjaman, dan pembayaran kembali hutang. Yang terakhir ada laporan kalk, merupakan singkatan dari catatan atas lapor keuangan. Format laporan keuangan jenis ini adalah memberikan informasi mengenai penjelasan yang dianggap perlu sehingga menjadi lebih jelas. Tujuan laporan kalk adalah untuk memudahkan pengguna dalam memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Lalu di sini ada keterbatasan laporan keuangan. Tidak bisa dipungkiri jika laporan keuangan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa laporan keuangan tetap memiliki keterbatasan. Hal ini karena pembuatan laporan keuangan sederhana bersifat terbuka, sehingga investor bisa menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Salah satu contoh adalah setelah membaca laporan keuangan, mungkin ada beberapa investor yang menginginkan pembelian kembali saham yang dimilikinya, sedangkan beberapa investor lain lebih menginginkan uang untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, dimuat dalam laporan keuangan mungkin biasa saja beberapa investor, namun sebaliknya beberapa investor akan lebih khawatir dan ingin menarik uang mereka. Hal seperti inilah yang membuat laporan keuangan bisa menjadi pisau bermata dua bagi perusahaan. Terima kasih.